Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai paradigma pengembangan iptek. Terdapat dua pembahasan. Yang pertama yaitu potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek. Yang kedua yaitu rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu potensi manusia, jasmani dan rohani dalam pengembangan iptek. Menurut Jalaluddin, ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama yaitu potensi ruh. Potensi manusia untuk bertauhid yang merupakan kecenderungan untuk mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Jasmani atau fisik, mencangkup konstitusi, biokimia yang secara materi teramu dalam tubuh, rohaniyah, berupa konstitusi non-materi yang terintegrasi dalam jiwa. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia mempunyai 4 kekuatan potensi. Yang pertama, qalb merupakan suatu unsur yang halus, berasal dari alam ketuhanan, berfungsi untuk merasa, mengetahui, mengenal, diberi beban, disiksa, dicari, dan sebagainya, yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang kedua yaitu ruh, yaitu sesuatu yang halus yang berfungsi untuk mengetahui tentang sesuatu dan merasa. Ruh juga memiliki kekuatan yang pada hakikatnya tidak bisa diketahui. Yang ketiga yaitu nafs, yaitu kekuatan yang menghimpun sifat-sifat tercela pada manusia. Yang terakhir yaitu aql, yaitu pengetahuan tentang hakikat suatu keadaan. Maka akal ibarat sifat-sifat ilmu yang tempatnya di hati. Menurut Jalaluddin dan Utsman, secara garis besar, manusia memiliki 4 potensi dasar, yaitu hidayah al-ghriziyah atau naluri, yang merupakan kecenderungan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kemudian hidayah al-hissiyah atau indrawi, yaitu kesempurnaan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ahsan at-taqwin. Yang ketiga yaitu hidayah al-aqliyah atau akal, yaitu manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Yang terakhir yaitu hidayah diniyah, yaitu manusia merupakan makhluk yang mempunyai potensi dasar untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menganugerahkan beberapa potensi kepada manusia yang dapat dikembangkan dengan seoptimal mungkin dalam rangka melaksanakan tugas kekhalifahannya di dunia. Dari potensi-potensi dasar tersebut menunjukkan pada kita bahwa pentingnya pendidikan untuk mengembangkan dan mengolah sampai di mana titik optimal itu dapat dicapai. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu rambu-rambu pengembangan iptek dalam Al-Quran. Iptek dan segala hasilnya dapat diterima oleh masyarakat Islam manakala bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jika penggunaan hasil iptek akan melalaikan seseorang dari zikir dan tafakur, serta mengantarkan pada rusaknya nilai-nilai kemanusiaan, maka bukan hasil teknologinya yang ditolak, melainkan manusianya yang harus diperingatkan dan diarahkan dalam menggunakan teknologi. Adapun tentang seni, dalam teori ekspresi disebutkan bahwa art is an expression of human feeling, adalah suatu pengungkapan perasaan manusia. Seni merupakan ekspresi jiwa seseorang dan hasil ekspresi jiwa tersebut berkembang menjadi bagian dan budaya manusia. Seni identik dengan keindahan, keindahan yang hakiki dengan kebenaran, dan keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu keabadian. Dan seni yang lepas dari nilai-nilai ketuhanan tidak akan abadi karena ukurannya adalah hawa nafsu, bukan akal budi. Islam sebagai agama yang mengandung ajaran akidah, akhlak dan syariah senantiasa mengukur segala sesuatu atau benda-benda, karya seni, aktivitas dengan perkembangan-perkembangan aspek tersebut. Oleh karenanya, seni yang bertentangan atau merusak akidah, syariat, dan akhlak tidak akan diakui sebagai sesuatu yang bernilai seni. Dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni merupakan pengembangan potensi manusia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal dan budi. Potensi gemilang dalam pengembangan iptek pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar mengemukakan bagaimana proses sunatullah itu terjadi di alam semesta.
bukan merancang atau menciptakan hukum baru di luar sunatullah atau hukum alam, hukum Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.